نعمه ظاهرة وباطنة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semoga dengan rasa syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menjaga kita, menjaga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, menjaga iman kita dan mengkaruniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian hadis, dan pada pertemuan kali ini hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatsba'ul mayyita thalathah wa yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati, ketika dia sudah mati, maka akan diiringi oleh tiga hal. Tiga yang akan mengiringi jenazahnya. Yang dua kembali, sedang yang satu terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya. Yang tiga itu siapa saja? Yang pertama adalah keluarganya, kemudian mungkin sebagian hartanya, dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali. Nggak ada yang menemaninya masuk ke dalam kubur. Sedang amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kepastian yang tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Ya, ini adalah sesuatu yang
tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beriman tentu kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukanlah kehidupan di dunia ini. Ya, karena di sini itu kita hanya sekedar transit, ya, beberapa saat untuk mempersiapkan bekal di kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Nah, maka seorang mukmin dia harus betul-betul cerdas, ya, di dalam memilih teman sejatinya, dalam memilih kekasih yang sebenarnya, ya, dalam memilih siapa yang dia cintai dengan sebenarnya. Ya, karena betapa banyak yang mungkin dicintai oleh seseorang, tetapi tidak ada yang setia. Setia itu artinya menemaninya selamanya di dunia, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Setelah berpindah ke dunia juga masih tetap bersamanya. Berpindah dari dunia ke kehidupan berikutnya juga bersamanya. Nah, maka di dalam hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya, bahwa ketika kita mati nanti ada tiga yang akan mengiringi kita. Ya, dan ini hadis yang sangat masyhur dan mungkin jamaah sudah berkali-kali mendengarnya. Ya, tetapi terkadang kita sering lalai, lupa dan merasa bahwa ya karena terkadang ketika kita sedang sehat itu kita lupa akan kematian itu gitu. Kalau udah masuk rumah sakit, baru di situ banyak istighfar, ya. Baru istighfar, banyak zikir. Tapi kalau udah sehat, biasanya kita lalai, ya, kenikmatan, dengan nikmat yang bernama kesehatan tersebut. Nah, maka seorang mukmin itu dia nggak boleh lalai, dia harus senantiasa sadar. Nah, di dalam uh, makna hadis ini ada sebuah kisah yang menarik dari seseorang ulama besar dahulu yang termasuk juga dari, ya, wali min aulia illah, yang kisah ini banyak disebutkan, di antaranya juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ya, yaitu kisah seseorang yang namanya Hatim Al-Asam. Pernah dengar nggak? Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam, bersama gurunya namanya Syaqiq, Syaqiq, ya, ya. Al-Asam, Asom, ya. Hamzah, Asom, bersama gurunya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Nah, Balkhi. Gurunya Syaqiq, Syaqiq, pakai qop, Syaqiq. Shin, qop, ya, qop, Syaqiq kalau bahasa Arabnya. Ya, namanya Syaqiq. Ya, ya. Terakhirnya qop juga, Syaqiq. Ya, mungkin kalau ditulis uh, S Y A Q
Syaqiq. Ya, Al-Balkhi. Kedua-duanya ini termasuk dari ulama besar ya, dan maha guru dari ulama-ulama tasawuf. Nah, Hatim Al-Asom ini sebenarnya bukan namanya, tapi ini adalah julukan, ya, gelar yang artinya ya kalau diterjemahin uh, Al-Asom itu artinya orang yang tuli, ya, atau Hatim si tuli. Nama aslinya Hatim bin Unwan bin Yusuf Al-Balkhi, itu nama aslinya. Hatim bin Unwan bin Yusuf Al-Balkhi. Nah, kenapa dia dikatakan Al-Asom? Kok terkenalnya gitu dengan nama Al-Asom yakni Situli? Ya. Uh, Kisahnya sebenarnya dia bukan tuli, ya dia nggak tuli. Tetapi di balik penamaannya, julukannya si Tuli ini ada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Al-Asam yang juga merupakan nilai-nilai Islam. Ya, jadi kisahnya seperti ini. Kenapa dia sampai dinamakan Hatim Al-Asam, Hatim si Tuli? Nah, ya, kayak si buta dari gua hantu. Jadi pernah ada seorang wanita, seorang gadis, datang kepada Hatim ini bertanya tentang suatu masalah. Karena beliau adalah seorang alim, maka orang-orang datang kepadanya untuk bertanya tentang masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan untuk mencari jalan keluar atau tuntunan agama. Maka wanita ini datang kepada Hatim, kemudian mengutarakan pertanyaannya. Setelah selesai bertanya, tiba-tiba gadis itu kentut, bersuara keras lagi. Akhirnya merah mukanya, menahan rasa malu-malu nggak sih kira-kira? Malu luar biasa. Akhirnya Hatim dengar kentutnya itu. Dan melihat wajah perempuan itu, wanita itu merah, menahan rasa malu. Akhirnya dia berpikir, ini supaya menghilangkan rasa malu perempuan ini, gimana caranya ini supaya dia nggak malu lagi gitu. Akhirnya dia pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar gitu, pura-pura tuli gitu. Akhirnya dia berkata kepada gadis itu, tolong kerasin suaranya kalau bertanya. Saya nggak dengar gitu. Tolong ulangi pertanyaanmu dan angkat suaramu karena saya nggak dengar gitu. Ya. Nah akhirnya ketika dia tahu bahwa artinya dengan demikian wanita itu pun merasa aman. Karena apa? Karena kentutnya nggak kedengeran gitu. Ya karena apa? Karena pertanyaannya aja yang begitu jelas tadi nggak didengar katanya. Akhirnya dia pun tenang. Nah semenjak itu akhirnya ya kisah itu tersebar. Kemudian Hatim pun dijuluki sebagai Al-Asom, si tuli gitu. Artinya dia sebenarnya pura-pura tuli untuk menutupi rasa malu perempuan tersebut gitu. Ya, dan ini adalah suatu nilai yang luar biasa, suatu akhlak yang sangat tinggi gitu. Bahkan Al-Islam pun mengajarkan kepada kita ya untuk menjaga jangan sampai kita mempermalukan orang atau itu memang Islam mengajarkan kita untuk seperti itu. Nah, ini sebelum kita masuk pada ya penjelasan tentang hadis ini ya karena ya perlu kita jelaskan juga ini kisah tentang Hatim Al-Asam ini. Ya bahkan ini juga artinya apa? Nilai seperti ini pun Islam mengajarkan gitu. Ya artinya jangan sampai kita harus menjaga jangan sampai orang itu menjadi malu. Ya. Bahkan kita nggak boleh mempermalukan orang itu nggak boleh. Ya, karena banyak di antara kita
Kita lihat itu banyak sekali yang sengaja itu mempermalukan orang lain. Itu Islam sangat menjaga perasaan Muslim lain gitu. Nah, kisah yang serupa juga dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi pas lagi makan daging, para sahabat bersama Rasulullah, ya, tiba-tiba ada yang ngeluarin angin gitu. Tapi kalau ini nggak pakai suara gitu. Ada angin terus bau ini. Akhirnya orang-orang bertanya, ini siapa yang kentut gitu. Siapa yang kentut? Nggak ada yang mau ngaku gitu. Ya, nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya mereka bilang, udah biarin aja. Sebentar lagi waktu sholat masuk, nanti pasti dia bangun wudhu katanya. Pasti ketahuan gitu. Sebentar lagi nanti dia akan bangun wudhu. Nah, siapa yang bangun pasti dia yang kentut katanya. Akhirnya mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pasti nanti kalau seperti itu orang yang apa, yang ketahuan kentut ini akan malu gitu. Kalau dia bangun sendirian, nanti orang semua akan mengatakan, oh ternyata kamu yang kentut, kenapa nggak mau ngaku dari tadi? Gitu. Pasti orang akan mengatakan seperti itu, sehingga orang itu pun akan malu gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga jangan sampai orang ini dipermalukan gitu, jangan sampai orang ini malu. Akhirnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala min hadhil luhum falyatawadda. Nah, siapa yang tadi ikut makan daging onta ini, semuanya wudhu katanya. Semuanya pergi berwudhu katanya. Sebelum sholat harus berwudhu dulu katanya. Ya, harus berwudhu dulu. Akhirnya mereka semuanya bangkit untuk berwudhu sehingga nggak ketahuan siapa yang kentut tadi. Ya, nah ini adalah nilai yang sangat luhur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jangan sampai kita itu mempermalukan orang lain, mempermalukan saudara, ya, bahkan sengaja menjadikannya malu atau dipermalukan itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, nah maka dengan demikian, jadi orang tersebut pun aman dan tidak ada yang dipermalukan. Ya, karena namanya perasaan seorang muslim itu sangat dihargai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan menyenangkan orang lain itu termasuk ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali a'malikum idkhalus surur fi qalbil mu'mini atau fi qalbi muslimin." Di antara ibadah-ibadah yang paling mulia adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Jadi orang bahagia, orang senang, orang bisa tersenyum, dapat pahala. Itulah sebabnya kalau kita ketemu dengan orang, disunnahkan supaya kita kita bertemu dengannya dengan wajah ceria, dengan wajah senyum, supaya setidaknya dia pun merasa senang, merasa bahagia gitu. Ya, bahkan itu dijadikan sebagai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sodaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Tersenyummu ya di hadapan saudaramu itu adalah sodaqah. Coba bagaimana yang lebih baik kita kita bertemu dengan wajah ceria senyum atau kita bertemu dengannya dengan wajah cemberut, ya, manyun, ya, dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik? Ya tentu ya. Terkadang orang yang merasa sedih pun ketika dia bertemu dengan orang yang ceria, orang yang senyum, jadi dia pun akan ikut ceria gitu. Ya. Nah, maka inilah nilai-nilai Islam yang ya yang memang nampak sederhana, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat sangat besar. Nah, jadi ini kisah tentang Hatim Al-Asam tadi, kenapa dia sampai dinamakan Al-Asam, si tuli gitu. Jadi dia tuli bukan karena dia tuli, tapi karena pura-pura tuli demi menjaga perasaan uh, wanita tadi. Baik, uh, kita kembali kepada hadis ini. Ya. Gurunya bertanya
kepada Hatim. Syaqiq Al-Balkhi ini bertanya kepada muridnya, wahai Hatim, kamu sudah menemani saya selama 30 tahun. Jadi dia menemani gurunya itu, berkhidmat, belajar kepada gurunya itu selama 30 tahun. Kemudian dia bertanya, selama 30 tahun itu, apa saja yang kamu dapati dari saya? Apa faedah yang kamu dapati dari saya selama kamu bersama saya 30 tahun? Nah, maka Hatim mengatakan, selama 30 tahun bersama Anda, wahai guru, saya mendapati 8 faedah, 8 pelajaran penting di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ya, ya. Kemudian gurunya mengatakan, apa itu? Kemudian Hatim mengatakan, yang pertama, saya melihat fenomena di kalangan manusia. Ya, saya melihat bahwa setiap orang pasti ada yang dia cintai. Ada nggak orang hidup tanpa cinta? Atau tanpa ada yang dia sukai atau dia cintai? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ada. Karena hidup tanpa cinta itu artinya mati. Ya, kita hidup itu ya karena adanya cinta. Hidup itu menjadi indah ya karena adanya cinta. Apapun yang dicintai dan apapun bentuk daripada cinta tersebut. Tapi dia punya kaedah yang sama. Ya. Saya melihat semua orang pasti ada yang dia cintai. Pasti ada yang dia rindukan, dia sayangi, dia sukai. Tetapi setelah saya amati, di antara yang dicintai oleh manusia ini, sebagiannya, ya, yang dicintai itu sebagiannya hanya mampu menemaninya sampai masa dia sakit. Artinya hanya menemaninya masa sehatnya saja. Kemudian ada yang dicintai ini menemaninya sampai ke lubang kubur saja. Sampai ke depan pintu kubur saja. Kemudian ada juga, ya, dan setelah itu semuanya kembali, semuanya pulang dan meninggalkan orang itu sendirian. Ya, meninggalkan orang itu sendirian. Nah, yang pertama adalah siapa yang dicintai oleh manusia? Pertama adalah harta. Ya enggak? Nah, harta ini kan hanya mampu menemani kita sampai kapan? Ya artinya bisa kita nikmatin sampai kapan gitu. Sampai kita sakit. Kalau udah ya paling menemani kita sampai masa sakit. Tapi kalau udah mati, udah nggak ada yang menemani kita lagi. Ya, jadi sampai kita sakit di situ udah siap-siap goodbye. Sudah katakan dia akan siap-siap mengatakan goodbye sudah. Ya, dia akan meninggalkan kita, kita pun akan meninggalkannya. Ya, bahkan sebagian udah nggak bisa kita nikmatin lagi. Buktinya apa? Orang kalau sakit udah, ya, masuk ke rumah sakit nanti dokter bilang jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Udah banyak yang sudah bisa tidak yang tidak bisa dinikmati. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang dia cintai itu adalah pertama mungkin keluarganya, pasangannya, suami, istri dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tidak ada satupun dari yang mengatakan dia mencintainya itu yang akan ikut bersamanya menemaninya masuk ke dalam kubur. Walaupun yang dulu masa hidup dia ada janji, janji apa? Janji sehidup semati, itu nggak ada, itu hanya janji sehidup aja. Janji sehidup semati itu nggak ada. Itu hanya omong-omong aja. Ya. Ya buktinya apa? Buktinya biasanya, ini kalau laki-laki ya, kita ambil laki-laki. Biasanya
Ya, kalau laki-laki istrinya mati, walaupun dulu dia ada janji sehidup semati, udah, ya, belum seminggu istrinya dikuburin udah bukan melirik lagi, udah kawin lagi, udah nikah lagi. Ya jadi itulah realita, itu adalah sesuatu yang kehidupan itu seperti itu gitu. Ya. Jadi sesetia apapun orang kepada orang lain, tapi udah sampai mati udah selesai udah. Ya, selesai udah. Sebesar apapun cintanya nggak mungkin ikut masuk bersamanya ke dalam kubur. Yang dulu katanya aku nggak bisa hidup tanpamu, udah mati, udah selesai udah. Ya. Selesai, udah nggak ada. Jadi janji sehidup saja itu sehidup semati itu hanya penghias penghias kata aja, ya. Nah, kemudian kata Hatim, ternyata dari semua itu tidak ada yang menemani orang masuk ke dalam kuburnya. Maka saya merenung katanya. Fatafakkartu, saya merenung. Kira-kira siapa yang siap menemani saya masuk ke dalam kubur? Karena disitulah saya perlu teman yang sebenarnya. Karena di situ saya sendiri. Di situ saya berada di dalam kegelapan, di dalam kesepian. Siapa kira-kira yang harus saya cintai dan dia pun setia kepada saya? Akhirnya beliau mengatakan, maka saya melihat bahwa sebaik-baik kekasih, sebaik-baik yang dicintai oleh seseorang adalah amalnya. Itulah yang kita harus betul-betul setia kepadanya. Ya, karena kesetiaan kalau sesama manusia itu ya kesetiaan sehidup saja. Kalau udah mati udah selesai. Ya, selesai sudah. Dan ternyata satu yang setia. Nah, ini yang terkadang sering diabaikan. Bahkan manusia sering gak setia kepada amalnya. Padahal amalnya yang akan setia menemaninya. Nah, kalau kita nggak setia kepada amal ini, nanti dia ngambeknya bahaya juga tuh kalau dia ngambek itu. Kalau dia sampai marah, dia sampai cemburu. Oh, nanti di kuburan berubah wujudnya menjadi sesuatu yang menyeramkan. Itu kalau udah ngambek itu kalah-kalah ngambeknya perempuan udah itu. Ya. Menyeramkan itu. Artinya apa? Amalnya akan berubah wujudnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya bayangin aja kalau dalam kubur itu kalau sehari dua hari ya mungkin nggak apa-apa. Coba bayangin aja kita di dalam kubur itu berapa lama sampai menunggu hari kebangkitan. Setahun, 2 tahun. Coba bayangin orang yang mati pada zaman Nabi Adam sampai hari ini udah berapa lama dia di dalam kubur itu. Ya. Nah maka kuburan ini ya berpeluang seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma raudhatun min riyadil jannah, au hufratun min hufarin niran. Lubang kubur ini berpotensi menjadi taman-taman surga atau lubang-lubang api neraka. Yang nentuin kubur kita itu akan jadi taman surga atau lubang api neraka siapa? Kita sendiri. Dengan apa? Dengan amal kita. Ya, kalau kita setia dengan amal kita, justru cinta kita berikan sepenuhnya kepadanya, maka dia pun akan setia kepada kita. Kata hati, maka dialah nanti dengan harapan maka aku menjadikan kekasih sebenarnya, kekasih saya yang sebenarnya, yang saya berikan hati saya sepenuhnya, itu amal saya. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti dia akan menjadi teman saya di dalam kubur, menjadi pelita bagi saya di dalam kegelapan kubur. Bahkan dengannya Allah akan jadikan kubur saya menjadi taman-taman surga. Ya,
maka ya saya peluk amal soleh tersebut, amal tersebut. Artinya saya nggak lepasin, ya. Saya jadikan sebagai teman saya jadikan sebagai ya eh, kawan yang paling akrab kepada saya, yaitu amal soleh. Ya, bukan berarti kita nggak boleh mencintai yang lain, mencintai istri, suami, anak, keluarga, harta. Silahkan, Allah pun memang sudah menciptakan cinta itu di dalam hati kita. Tapi kata Rasulullah, jangan berikan sepenuh hati, ya, jangan berikan sepenuh hati, ya. Kasih ruang kosong sedikit. Kata Rasulullah apa? Ahbib habibaka haunamma. Cintailah siapa yang kamu cintai haunamma, sedikit aja. Jangan berikan sepenuh hati. Kenapa? Asa an yakuna baghidaka yaumamma. Kenapa? Karena nanti berpeluang menjadi orang yang kamu benci. Dan memang manusia ya seperti itu. Sekarang katanya Masya Allah, I love you, I love. Besok udah I hate you, I hate you. Kan seperti itu. Jadi kalau bayangkan kalau kita terlalu berlebihan di dalam mencintai, kemudian tiba-tiba berubah, itu kan ya, atau katakanlah ya terlalu mencintai, ya tiba-tiba pas lagi cintanya tiba-tiba ditinggalin, itu kan terasa banget sakitnya itu, ya. Nah maka kata Rasulullah, ahbib habibaka haunamma. Cintailah, silahkan cintai, tapi jangan berikan sepenuh hati, ya. Kenapa? Karena semuanya begini, semua di dunia ini yang kita cintai hanya ada dua kemungkinan saja. Dia meninggalkan kita atau kita meninggalkannya. Ya, betul apa tidak? Dia meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya. Itu sudah pasti. Nah maka jadi seakan-akan Rasulullah ingin berpesan, kalau mau mencintai dengan sepenuh hati, cintailah yang tidak pernah meninggalkanmu. Yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Siapa dia? Ya, Allah, Rasulullah, ya. Yang mana kita mencintai Allah dan Rasulullah, itulah yang dinamakan dengan amal soleh. Kalau beri hati sepenuhnya, beri kepada yang kedua ini. Kenapa? Karena Allah sebelum kita ada juga sudah bersama kita. Setelah kita ada, pernah nggak Allah ninggalin kita sehari, 1 jam, sedetik saja Allah tinggalkan kita, udah binasa kita. Ya. Sekedip mata saja Allah tinggalkan kita, binasa kita. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ajarkan kita doa. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah ya Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha menjaga, maha memelihara. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Artinya dengan rahmatmu aku bergantung, berpegang, berharap. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku, dunia dan akhirat. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku. Artinya apa? Jangan biarkan aku ngurusin diri aku sendiri. Jangan lepaskan aku dari inayahmu, dari rahmatmu kepada diriku. Torfata ain. Torfata ain itu apa? Sekedip mata pun jangan. Ya, jadi kita kepada rahmat Allah itu ibarat apa? Ibarat sesuatu yang bergantung. Apa contohnya? Ah, itu tuh.
Apa? Enggak, ya jam dinding kah atau apa? Hah? Itu yang menggantung itu apa? Oke, kamera itu ada, terus ada eh, itu tuh apa? Infocus. Kenapa dia bisa bergantung di situ? Kenapa dia nggak jatuh? Hah? Kenapa dia nggak jatuh? Hah? Karena ada tempat bergantungnya. Coba sedetik saja dia terlepas, pasti jatuh. Nah, seperti itu juga kita kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, kalianlah yang perlu, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung itu artinya ya, sekejap saja, sekedip mata kita lepas, pasti jatuh binasa. Ya, maka di dalam doa itu Rasulullah ajarkan kita, ya Allah, jangan engkau lepaskan kami kepada diri kami. Artinya jangan biarkan diri kami yang mengurus diri kami. Coba kalau bayi baru lahir terus kita suruh kamu urus diri sendiri gimana? Kan mati. Lah maka seperti itu, sebagaimana seorang bayi sedetik pun dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri, harus diurus oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh ayahnya, maka demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, maka kalau mau memberikan hati, berikanlah hati sepenuhnya kepada Allah. Demikian juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah ninggalin kita. Sebelum kita ada, Rasulullah udah bersama kita. Bersama kita bagaimana? Jauh-jauh sebelum kita hidup, Rasulullah udah doain kita. Tiap hari, tiap sujud Rasulullah terkadang menangis. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Masya Allah, Sayyidah Aisyah bergembira luar biasa, tertawa bergembira luar biasa. Kenapa? Karena didoain oleh Rasulullah secara khusus. Maka Rasulullah bertanya, ayasurruki du'ai? Ya Aisyah, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kamu gembira? Kamu bahagia saya doain? Kata Sayyidah Aisyah, wa malila yasurruni du'auka. Bagaimana saya enggak bahagia ya Rasulullah didoain oleh engkau? Akhirnya Rasulullah, kalau kamu bahagia saya doa, ketahuilah doa saya yang tadi itu juga saya baca untuk seluruh umat saya. Itulah dzalika du'aili umat, itu adalah doa saya setiap sholat untuk umat saya yang hidup sekarang sampai hari kiamat. Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, dalam setiap sujud Rasulullah, ampuni dosa-dosa umatku yang yang terdahulu ataupun yang akan datang. Dan umatku ini artinya yang umat yang hidup pada zaman Rasulullah sampai hari kiamat itu udah didoain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat pun jangan kira beliau sudah lepas tangan dari kita. Enggak. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Diperlihatkan kepada saya amal setiap umatku. Jadi apa yang kita lakukan itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kita berbuat taat, diperlihatkan ketaatan kita kepada Rasulullah. Nih loh umatmu tuh, lihat dia ngapain tuh. Dia berbuat ketaatan. Berbuat dosa pun demikian. Maka kata Rasulullah apa? Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku melihat amal umatku baik, saya mengatakan alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah memberi hidayah, memberi taufik kepada mereka sehingga mereka berbuat kebaikan. Wa in wajadtu ghaira dzalika, tapi kalau saya diperlihatkan amal umat saya yang tidak baik, perbuatan dosa, istaghfartullah lahum, maka saya meminta ampunan, ya, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa umatku itu setelah beliau
meninggal. Jadi setelah Rasulullah meninggal itu diperlihatkan semua amal-amal umatnya. Kalau melihat amal umatnya baik, maka beliau mengatakan alhamdulillah, memuji Allah. Tapi kalau yang dilihat adalah amal-amal buruk, maka istaghfarullah lahum, saya memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Ya, nah itulah yang seharusnya kalau kita berikan hati, berikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah nggak akan pernah ninggalin kita sampai nanti dibawa masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah nggak akan biarin umatnya sehingga nanti akan dituntun setiap orang untuk masuk ke dalam surga dengan syafaatnya. Kalau yang lain, ya, ya kita udah tahu sendiri gimana. Ya, harta, suami, istri, jabatan, kekuasaan, ya hanya kedipan mata aja. Ya, nah maka ini artinya hadis ini ingin kita betul-betul cerdas. Al-mu'minu kayyisun fatin, kata Rasulullah. Mukmin itu harus betul-betul cerdas, ya, kayyis, cerdas dan pinter. Artinya apa? Dia harus berpikir, ya, akibat daripada setiap perbuatannya, akibat daripada setiap apa yang dia pilih. Nah maka sudah memang merupakan suatu kepastian bahwa ya di dunia ini ya semua orang pasti akan mencintai. Dan yang dicintai itu imma keluarga, imma harta, imma tahta, ya udah itu. Tapi coba lihat, mana yang betul-betul setia kepada kita? Ya, jabatan, ada yang setia enggak? Enggak ada, udah pensiun, udah selesai, udah. Dulu orang hormat, udah pensiun, udah selesai. Ya. Harta kalau udah mati, udah jadi rebutan. Bahkan ahli waris berantem. Ya enggak? Bahkan mungkin orang lain yang akan menikmati. Ya, seperti kisah yang dulu pernah saya ceritakan dulu. Saya pernah baca itu ada seorang kaya luar biasa, orang Cina. Tapi nggak punya anak, punya perusahaan besar. Akhirnya dia mati. Akhirnya apa? Istrinya nikah dengan sopirnya. Akhirnya sopirnya bilang apa? Selama ini saya pikir saya bekerja untuk tuan saya. Sekarang saya baru sadar ternyata tuan saya yang bekerja untuk saya. Ya kan? Yang mendapati yang mendapati istrinya siapa? Sopirnya. Yang mendapati hartanya siapa? Sopirnya juga. Ternyata ya banting tulangnya tuan saya untuk saya. Ya itulah fakta dunia itu seperti itu. Ya, jadi jangan kita terlalu ya ngotot gitu. Ya, kita memang diperintahkan untuk mencari rezeki, mencari harta, mencari itu memang diperintahkan, tapi jangan sepenuh hati. Sepenuh hati artinya sampai kita nggak sempat beribadah, nggak sempat mikirin Allah, nggak sempat mikirin akhirat. Ya, silahkan berbuat, tapi sewajarnya saja. Ya, silahkan fisik ini lelah, tapi jangan sampai hati ikut lelah mikirin dunia. Badan memang diciptakan untuk bekerja, tapi hati diciptakan untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Ya, jadi harus betul-betul seimbang kehidupan kita ini. Ya, dan kita harus menggunakan sesuai dengan porsi. Badan kita memang diciptakan untuk bekerja. Tapi apapun pekerjaan kita, jangan sampai hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memuji orang yang tetap tekun bekerja, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al Quran? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un
an dzikrillah. Allah memuji orang-orang yang tetap berniaga, berjual beli, berbisnis, tetapi itu semua tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kata Hatim Al-Asam, ya, maka aku jadikan kekasih aku yang sebenarnya adalah amalku. Karena ternyata dialah yang paling setia kepada kita. Nah, tetapi manusia terkadang, Masya Allah, dia setia kepada yang belum tentu setia kepadanya, yang sudah pasti setia, terkadang dia sering lalaikan, bahkan sering selingkuh. Ini artinya apa? Amalnya bilang, hendaklah kamu bersama saya, dia bersama siapa? Bersama setan, bersama nafsu. Ya, kan cemburu itu amal nanti. Ya, kalau dia cemburu, aduh, marah itu nanti. Ya, baru masuk kubur, datang malaikat yang memang diciptakan menyeramkan itu. Memang Allah ciptakan mungkar dan nakir itu menyeramkan. Ya, ngebayangin aja itu kita udah merinding gitu. Apalagi langsung berhadapin. Gini kita baru ngebayangin hantu aja itu udah merinding gitu. Nanti di dalam kubur gelap gulita tiba-tiba datang makhluk yang menyeramkan. Kemudian bertanya, "Marabbuka?" Itu buru-buru mau jawab. Ya. Nah, tetapi kalau orang-orang yang beramal soleh dibangkitin dari kuburnya dalam keadaan tenang. Ghairu min ghairi khaufin wala faza'in wala mas'ufin. Dia tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun, gak ada rasa takut. Ketemu dengan malaikat udah dikasih tahu dari sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dia pun tenang. Ya. Ketika ditanya, jawabnya pun dengan tenang, sehingga malaikat mengatakan apa? Nam solihan, qad alimna annaka salih. Ya, sekarang kamu tidur lagi. Kami tahu kamu memang orang baik, maka sekarang istirahatlah. Masya Allah. Ya, tapi kalau orang-orang yang di dunia ini nggak menentu hidupnya, terkhusus orang-orang munafik itu didatengin malaikat ditanya marrabbuka, walaupun di dunia dia tahu jawabannya, di situ buru-buru. Ya ini kan ujian tapi jawabannya udah dibocorin gitu. Tapi yang menentukan kita bisa jawab itu amal kita gitu. Karena kita akan berhadapan dengan situasi yang menegangkan, menakutkan, dan orang kalau dia sedang gemeteran ditanya bahkan apa gitu. Ya enggak? Ya. Sehingga dia kata merepuk. Hah, hah, hah. Nah, di dalam hadis itu seperti itu. Dia hanya bisa mengatakan hah, hah, hah. Langsung palu malaikat itu langsung sampai tenggelam ke lapisan bumi yang 7. Wal'iyadzubillah. Nah, maka sebelum terjadi itu kepada kita, nah, selama nafas ini masih bisa berjalan, masih bisa berhembus, itu artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan. Sehari Allah berikan itu bisa memperbaiki segala-galanya. Ya. Karena ada orang yang mungkin ya masa dahulunya kelam, ya mungkin nggak menentu hidupnya, baru umur 60, 50 udah pensiun, baru mulai sadar, mulai bertobat. Apakah udah terlambat? Nggak ada namanya terlambat. Selama masih napas ini berhembus, roh itu masih belum sampai tenggorokan, Allah masih beri kesempatan. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Rambut udah putih semua, udah umur 70. Dan dia menyesal akan kehidupan masa mudanya yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Kemudian dia datang dalam keadaan menyesal, apa yang harus saya lakukan? 70 tahun udah habis umur saya di dalam maksiat kepada Allah. Bagaimana bisa saya memperbaiki apa yang sudah lalu? Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, apa katanya? Aslihil baqi yuslihillahul madi. Kamu tugasnya perbaiki yang akan datang. Perbaiki sisa hidupmu,
Allah yang akan perbaiki yang sudah berlalu. Yang penting kamu bertobat dengan tulus, kemudian berusaha sebaik mungkin untuk bertobat, kemudian beriktikad untuk bertekad untuk berbuat kebaikan, ya. Seandainya engkau mati pada saat itu, insya Allah bersih. Nah, karena Allah melihat kepada kita itu akhir hidup kita itu nggak ngelihat yang awal-awal dulu, masya Allah cemerlang, ujung-ujungnya gelap gulita, enggak. Mendingan awal-awal gelap gulita, ujung-ujungnya cemerlang. Ya, tentu lebih baik lagi dari awal cemerlang sampai sampai akhir. Ya, nah kemudian ada beberapa nasihat-nasihat lagi dari Hatim. Ya, kemudian dia mengatakan apa? Tadi dia mengatakan ada 8 pelajaran penting di dalam kehidupan ini. Ini adalah pelajaran yang memang diambil dari kehidupan langsung. Ya. Kemudian yang kedua katanya, saya melihat fenomena juga setelah saya amati manusia ini, semua orang itu selalu mengikuti seleranya, mengikuti nafsunya, mengikuti ambisinya, ya. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya itu hawa nafsunya. Hawa itu artinya apa? Hawa itu artinya kehendak-kehendak, ambisi-ambisi, selera-selera. Hawa nafs, ya, ambisi, kehendak, nafsu, ambisi-ambisi pribadi lah, apalah, ya. Dan merasa bahwa ketika keinginan mereka itu tercapai, disitulah kebahagiaannya. Ketika nafsunya itu bisa terpenuhi, dia merasa di situ kebahagiaannya. Tapi setelah saya renungkan, kata dia, apa benar ketika orang itu, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya, artinya kehendak-kehendak nafsunya, kemudian dia dapati, apakah dia akan berbahagia? Betul, mungkin orang berbahagia ketika apa yang dia inginkan itu tercapai, iya enggak? Tapi masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, kebahagiaan itu berapa lama? Kalau hanya sebentar kemudian pergi, emang enak bahagia tapi berakhir kebahagiaan itu? Enak enggak? Lah justru apa artinya? Misalnya ada orang makan, masya Allah, dulu saya bahagia, bahagia banget. Sekarang sengsara. Ada enggak arti kebahagiaan yang dulu itu? Justru menyesal dulu pernah berbahagia kalau pada akhirnya sengsara. Ya, saya sering berikan analogi seperti ini. Ibarat orang menderita hidupnya, sengsara, serba nggak punya, ya. Kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, masya Allah, menjadi orang kaya, menjadi semua, punya istana, punya mobil mewah, punya banyak istri. Ya. Dalam mimpi, ya. Bahagia nggak dia? Bahagia luar biasa. Tapi apa yang akan terjadi ketika dia bangun dari tidur? Masih bahagia nggak dengan mimpinya? Apa nyesel? Nyesel dia bermimpi mimpi indah seperti itu pada kalau harus berhadapan dengan realita yang pahit. Nah, maka itulah artinya kesenangan dunia semuanya seperti mimpi. Nanti kita akan sadar kalau kita bangun di kubur. Di situ baru kita tahu realita yang sebenarnya, apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Ya. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya, orang mukmin itu harus betul-betul tahu dunia ini bukan tempat kehidupan. Di sini adalah tempat kita singgah sebentar untuk untuk mempersiapkan bekal yang akan kita gunakan untuk kehidupan yang sebenarnya. Di situ nggak ada kematian lagi. Kalau udah bahagia, bahagia sampai nggak ada akhirnya. Tapi kalau udah sengsara di situ, masya Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ada awan.
Ya. Nah, jadi kemudian dia mengatakan apa? Kemudian setelah saya lihat di dalam Al-Qur'an, justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, wa amma adapun orang-orang yang takut kepada makom Tuhannya, kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa dan mencegah nafsu dari kehendak-kehendaknya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah apa? Surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi kebahagiaan itu artinya apa? Bukan pada mengikuti hawa nafsu, tapi pada mencegah hawa nafsu. Ya kenapa? Karena hawa nafsu ini hanya ingin kebahagiaan yang sementara saja. Dan kalau dia udah dapat, bosan. Coba apa yang diinginkan ketika udah kecapek, udah didapatin. Sehari dua hari udah bosan, pengen yang lain lagi, udah dapat yang lain, pengen yang lain lagi. Nggak ada selesainya. Nafsu itu nggak akan puas-puas, dia akan diam nanti kalau udah masuk di kubur, baru diam. Nah, udah perut penuh dengan tanah, baru diam di situ nafsu. Nah maka kalau kita terus ikutin nafsu, sengsara. Maka kalau mau kebahagiaan yang sebenar dan mau mengikuti nafsu, nanti di akhirat, di situ Allah bebaskan nafsu mau ngapain juga. Bukan kita nggak boleh ngikutin nafsu, boleh, tapi jangan di dunia. Di dunia ini bukan tempatnya. Kalau mau ikutin nafsu, nanti di akhirat. Di sini kita mau ikutin nafsu, capek juga, mahal juga. Ya enggak? Semua yang kita inginkan kalau kita nggak babak belur itu nggak dapat gitu. Tapi di akhirat nanti, Masya Allah, terlintas dalam hati, udah ada di hadapan kita. Walahum fiha ma tashtahil anfus. Bagi mereka di sana, di surga, ma tashtahil anfus, apa yang diselerakan oleh nafsunya. Nah, jadi kalau mau, nafsu dibebasin nanti, di sini dikekang dulu. Ya. Nah, maka jangan sampai kita berjalan melawan arus, melawan arah gitu. Seharusnya yang mengantarkan kebahagiaan kita ke kanan, malah kita berlari ke kiri. Ya. Kita menyangka bahwa kebahagiaan itu pada mengikuti nafsu, ternyata Allah berkata bahwa kebahagiaan itu ada pada mencegah hawa hawa nafsu. Nah akhirnya apa? Maka saya yakin apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Maka saya segera mencegah nafsu dari kehendak-kehendaknya. Ya. Artinya apa? Karena nafsu ini sekali lagi nafsu yang dimaksudkan di sini adalah an-nafsul ammarah bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat keburukan. Ya. Tapi kalau nafsu ini ditahan, ya, dan justru disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, nanti dia akan berubah selera. Ya. Nafsu ini nanti akan berubah selera. Yang awalnya seleranya adalah keburukan-keburukan, maksiat dan lain sebagainya, tapi kalau dia dibiasakan untuk kebaikan-kebaikan, justru nanti dia akan berubah selera. Sehingga kesenangannya itu justru ketika dia berbuat baik, beribadah. Ya. Bahkan nafsu ngelihat kepada maksiat, jijik. Kenapa? Karena udah dibiasakan dengan kebaikan. Jadi nafsu itu, itulah sebabnya nafsu itu bukan untuk dimatikan, enggak, tapi untuk dijinakkan, untuk diarahkan. Ya, jadi nafsu itu ibarat kuda liar. Kalau dia masih liar, enggak bisa kita gunakan. Kita naik, begitu kita naik, terpental, dilempar kita. Ya, bahkan kita akan ditendang. Tapi kalau kita jinakkan kuda itu, ya maka dia akan ikut
kita bisa gunakan untuk kendaraan, apapun akan dia akan ikut kepada kita. Maka nafsu pun seperti itu. Maka kata beliau, maka saya ya justru saya paksa nafsu ini untuk berbuat ketaatan-ketaatan hatta qodat sehingga dia tunduk. Tanda nafsu itu sudah tunduk kapan? Kalau dia merasa lebih nikmat berbuat kebaikan daripada berbuat keburukan. Atau bahkan kalau orang itu tahu nafsunya itu sudah betul-betul jinak, dia bisa tahu ketika ada dua orang yang datang. Yang satu datang untuk meminta kepadanya, yang satu datang untuk memberi hadiah. Ya, ya. Yang satu, ya, dua orang datang, yang satu ingin meminta hadiah dari kita, yang kedua datang untuk memberi hadiah kepada kita. Kira-kira lebih senang yang mana? Hah? Yang datang minta sumbangan atau yang berikan yang memberikan sumbangan? Nah, kata Sayyidina Ali, beliau ditanya, saya ingin tahu saya ini termasuk dari ahli dunia atau ahli akhirat, kata dia. Caranya bagaimana, katanya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi saya ingin tahu saya ini masih masuk dalam kategori orang-orang ahli dunia atau ahli akhirat, katanya. Akhirnya beliau beliau bilang apa? Sederhana aja, caranya begini. Kalau ada dua orang datang kepadamu, kalau ada dua orang datang kepadamu, yang satu ingin meminta darimu dan yang satu ingin memberimu, kalau kamu lebih senang diberi daripada engkau memberi, maka kamu adalah ahli dunia. Tapi justru kalau kamu lebih senang memberi daripada diberi, maka kamu adalah penghuni akhirat. Ayo, hah? Kira-kira lebih senang yang mana ini? Artinya apa? Lebih senang nyumbang apa diberikan sumbangan? Apa masih 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 menunggu bansos? Hah? Ya, jadi artinya di situ kita akan melihat nafsu itu karena nafsu itu memang selalu ingin mendapatkan. Ingin selalu apa yang dia punya itu bertambah, takut untuk berkurang. Padahal Allah sudah bilang berkurangnya hartamu kalau itu digunakan untuk Allah justru bertambah sebenarnya. Ya enggak? Mungkin secara logika kita punya 10 dikurangin satu sama dengan berapa? Dikurangin satu berapa? Jadi 9, ya enggak? Itu hitung-hitungan kita, tapi matematika Allah berbeda. 10 dikurang satu jadi 700. Ya enggak? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu butir. Dia keluarkan satu butir. Nah, satu butir ini tumbuh, ya, menumbuhkan tujuh tangkai, 7 ranting. Setiap ranting, setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 700. Jadi satu dikurangin 10 dikurangin satu. Jadi 700 sama dengan 700. Ya Allah. Nah, maka kita harus berpikir dengan logika Allah, jangan pakai logika kita. Ini Rasulullah pun pernah seperti ini, pernah mengajarkan para sahabat seperti ini. Rasulullah perintahkan untuk sembelih kambing. Ya. Kemudian setelah disembelih, kambing itu langsung dibagi-bagi oleh para sahabat tanpa menunggu instruksi Rasulullah. Karena
Rasulullah mereka tahu pasti Rasulullah ini apa menyembelih kambing ini untuk dibagi-bagi. Akhirnya mereka bagi-bagi semuanya. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah suka paha kambing, akhirnya mereka sisakan. Setelah itu Rasulullah bertanya, Aina syad? Mana kambing yang tadi disembelih? Para sahabat bilang apa? Zahabatis syad ya Rasulullah wa baqiyal katib. Ya Rasulullah, kambingnya udah habis, sisa pahanya doang katanya. Yang lainnya udah habis katanya. Yang tersisa cuma paha doang katanya. Kata Rasulullah, salah katanya. Kebalik katanya. Justru yang tersisa kambingnya, yang pergi pahanya gitu. Kenapa? Karena yang akan menjadi milik kita, yang akan tersisa di akhirat nanti, bukan yang kita makan. Tapi yang kita sedekahin, yang kita berikan di jalan Allah. Benar apa enggak? Iya. Maka Rasulullah bilang, kambingnya yang tersisa, yang hilang justru pahanya. Kenapa? Yang kita makan, kita tahu kemana apa jadinya. Ya, 1 jam udah pergi ke kemana? Ke toilet. Atau mungkin jadi bagian dari tubuh kita. Tapi tubuh kita pada akhirnya juga akan kembali ke tanah. Jadi bukan kekal. Yang kekal itu justru yang kita sedekahkan. Nah maka nafsu itu harus diajak dialog dengan logika Allah, jangan pakai logika kita. Kalau pakai logika kita, ini kita punya 10 dikurangin 1, ya pasti jadi 9. Itu nggak suka nafsu seperti itu, tapi bilang enggak, justru akan makin banyak, jadi 700 gitu. Coba anak kecil dia dibilang seperti itu, dia milih berkurang apa milih bertambah gitu. Pasti dia akan bilang bertambah. Ya, yaudah. Kalau saya ambil 1 ini, dia bilang, oh, berkurang dong. Enggak, dia akan menjadi 700. Pasti dia, oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah maka seperti itu. Jadi kita harus nafsu ini artinya apa? Dia memang nafsu ini harus diiming-imingi. Itulah sebabnya Allah janjikan kita sorga, Allah janjikan ini, Allah supaya nafsu ini mau berbuat. Sehingga nanti kalau dia udah menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati amal soleh, udah dia nggak akan mikirin hadiah lagi. Jadi hadiah sorga, jadi kita dijanjikan sorga itu untuk menjanjikan nafsu ini supaya dia mau berbuat. Sama seperti kita punya anak, dia malas belajar, akhirnya apa? Atau kita berikan motivasi, kalau kamu lulus, kalau kamu hafal Al-Quran, saya berikan sepeda. Jadi kita janjikan itu kan supaya dia semangat, tapi tujuannya bukan untuk sepeda itu gitu. Ya, jadi itu adalah cara Allah mentarbiyah nafsu kita supaya dia mau ikut. Pertama dipancing-pancing dulu, kemudian dibiasakan. Kalau udah terbiasa nanti tanpa dipancing pun, tanpa dikasih hadiah, dia akan uh, berbuat sendiri. Ya, nah maka itu nasihat yang kedua. Jadi kebahagiaan itu bukan pada mengikuti selera nafsu, tapi justru kebahagiaan yang sebenarnya ada pada menahan hawa nafsu. Sebenarnya bukan menahan, artinya kita cuman mengendalikannya saja, ya, mengarahkannya pada kebaikan-kebaikan, ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga katanya, ya. Kayaknya sampai ketiga aja nih. Kita lanjutin pada pertemuan berikutnya nih, nasihat yang ketiga. Ya. Yang pertama tadi tentang apa? Nah, ya cinta, kekasih. Siapa yang kita cintai sebenarnya? Ya, karena semua orang biasanya mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai ini gitu. Nah, tetapi cinta yang sebenarnya yang harus kita berikan sepenuhnya adalah amal. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan itu bukan pada mengikuti hawa nafsu, tetapi di dalam mencegah hawa nafsu. Karena kita berbicara, konsep yang kita bicarakan adalah kebahagiaan sejati.
Ya, bukan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan palsu. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, beliau mengatakan, saya melihat semua orang bekerja. Bekerja untuk apa? Orang bekerja untuk apa? Ya cari rezeki, ya cari harta, cari dunia. Itu nggak ada masalah, kata dia. Tapi setelahnya apa? Saya melihat setelah mereka bersusah payah bekerja, mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan rezeki, mereka pegang dengan erat. Mereka simpan dengan harapan itu akan bisa dimanfaatkan sampai selama-lamanya. Tetapi justru saya merenung, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma indakum yanfad." Apa yang ada di sisi kamu pasti lenyap, pasti sirna, pasti habis. Wa ma indallahi baqin. Dan apa yang di sisi Allah kekal. Ya. Maka ya tadi kita udah jelasin tadi. Jadi nilai dari dunia itu bukan pada ketika kita pegang dengan erat, bukan ketika kita simpan, itu nggak ada nilainya. Buktinya 1 juta di kantong, simpen aja, bisa bermanfaat nggak? Bisa bermanfaat nggak? Nggak akan bermanfaat. 1000 tahun dalam kantong nggak akan berikan apa-apa. Justru nilainya itu ketika kita lepaskan, bukan pada ketika kita genggam dengan erat. 5M tapi di bank. Bisa datengin makanan. Enggak akan, kalau kita nggak keluarkan, nggak akan datengin apa-apa gitu. Nah maka nilainya itu adalah ketika kita lepaskan dari tangan kita. Terlebih kalau kita lepaskan dari tangan kita, berpindah ke tangan Allah. Ya, ya artinya bukan kita nggak boleh nyimpan, tapi orang itu harus cerdas juga kalau nyimpan gitu. Kalau nyimpan pada ujung-ujungnya nggak bisa kita nikmatin, atau orang lain yang akan nikmatin, ya kan naas banget gitu. Ya. Kalau mau nyimpan, simpan di sisi Allah. Kalau mau investasikan, investasikan di sisi Allah. Keuntungannya tadi berapa? Ya, kalau kita nyimpan di bank kira-kira bunganya berapa? Hah? 2,5%. 2,5%. Ya. Tapi kalau nyimpan di sisi Allah tadi udah berapa? 700 kali lipat itu berapa persen itu? Berapa persen keuntungannya coba? 700%. Kalau 100 ya, eh, kalau 100 kali lipat itu berapa? Itu kan 100%. Kalau 2 kali lipat itu kan 100%. 2 kali lipat 100%. Kalau 700 kali lipat, 2 kali lipat aja udah 100%. Kalau 700 kali lipat, 70.000%. Tuh keuntungannya tuh kalau nabung di sisi Allah. 70.000%, bukan 100%, bukan 1000%, tapi 70.000%. Ya terserah nyumbang pesantren kah, masjid kah, majelis ilmu kah, ya, fakir miskin kah, apa saja. Ya atau keluarga kita ada yang perlu, sedekahin. Yang artinya apa? Harus ada yang kita simpan. Jangan kita habisin semua untuk keperluan kita di dunia, enggak. Ya setidaknya itu bukan berarti kita harus semua harta yang kita dapatin kita infakkan. Enggak, Allah enggak nyuruh kita, enggak maksa kita seperti itu juga. Setidaknya dua, 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 2,5% itu yang wajib kita zakatin. Setidaknya sekurangnya itu gitu. Silahkan yang 90 berapa itu? Hah?
97,5 itu nikmati, silahkan kata Allah. Tapi jangan lupa simpan 2,5% itu nggak apa-apa. Nikmatin tapi jangan lupa bersyukur, itu aja. Ya jadi Allah nggak ngelarang kita untuk menikmati kenikmatan hidup ini, tapi jangan sampai lupa. Nah, maka kata beliau, setelah Allah mengatakan ternyata apa yang kita simpan itu pasti habis, pasti lenyap, dan apa yang di sisi Allah itulah yang akan kekal. Coba bayangkan satu butir debu, ya sebesar satu butir debu kebaikan, ya nanti Allah akan buat seperti apa besarnya. Itu bukan 700 kali lipat lagi itu. Ya, saya sering sampaikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar dzarrah. Wa in taku hasanatan, kalau yang sebesar dzarrah ini, katakanlah sebesar debu ini adalah kebaikan, apa kata Allah? Yudha'ifa, Allah akan lipat gandakan sehingga jadi besar. Setelah itu apa? Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian Allah akan beri dari sisinya balasan besar. Bayangkan satu debu kebaikan dibalas oleh Allah dengan balasan besar. Apa balasan besar Allah? Hah? Nggak ada balasan di akhirat kecuali surga. Bayangkan debu, sebesar debu kebaikan dibalas oleh Allah di surga, di akhirat dengan surga. Coba. Kalau di dunia, sebaik apapun yang kita lakukan kepada orang, nggak akan mampu memberikan kita. Ya paling dikasih hadiah apalah gitu. Tapi nggak mungkin, saya berikan kamu istana, saya berikan kamu ini. Mustahil. Ya, adanya juga kita yang diperas gitu. Ya. Nah maka ini apa? Dia ingin kita berpikir cerdas. Jangan pakai logika nafsu, ya, tapi pakai ya hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata beliau, maka saya pun bekerja, katanya. Saya pun bekerja, bukan saya nggak ninggalin kerja, enggak. Saya pun bekerja, kemudian apa yang saya dapatkan, saya nggak simpan, saya gunakan ya untuk bersedekah lah, untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga itu juga sedekah. Ya jangan pikir kita ya, kasih nafkah kepada keluarga itu cuman kewajiban aja, enggak, itu juga sedekah. Dan berpahala juga, sama, bahkan pahala kita bersedekah kepada keluarga kita lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Kalau bersedekah kepada orang lain dapat satu, tapi kalau bersedekah kepada keluarga dapat dua. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Ya. Oleh sebab itu kalau kita mau bantu, kita lihat dulu keluarga kita, ada yang nggak mampu nggak, ada yang kekurangan apa enggak. Ya, jangan kita royal sama orang tapi sama keluarga kita pelit. Ya enggak, kita biarkan sengsara keluarga kita, justru orang enggak, kita lihat dulu keluarga kita. Ya, kita sedekahin. Ya boleh-boleh aja siapa saja, tapi kita ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih baik, keuntungan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baiklah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 nasihat kehidupan dari Hatim Al-Asham tadi yang juga kaitannya erat dengan hadis yang kita baca ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, tapi hari Rabu berikutnya tanggal 14 nih. 14 Februari. Jadi kita pemilu ini. Jadi kita pemilu. Jadi ya kayaknya ya kayaknya libur ya. Ya libur ya. Nggak apa-apa, kita niatkan untuk berbakti kepada bangsa, itu juga termasuk dari ya amal juga. Kita niatkan sebagai amal. Ya oleh sebab itu ya panduannya untuk memilih kita istikharah dulu, kita berdoa dulu kepada Allah, tapi dalam keadaan hati kosong. Kalau udah cenderung kepada seseorang ya udah jangan istikharah.
Ya, kosongkan dulu ya Allah, aku betul-betul nggak tahu aku mau milih yang mana ya Allah, tunjukkan aku yang sekiranya Engkau ridhoi ya Allah gitu. Ya, ya. Ya udah setelah itu setelah istikharah ya udah nanti datang ke TPS, setelah itu udah bismillah ya, manapun pilihannya kalau kita udah berdoa kepada Allah ya. Ya. Kenapa? Ya udah mantap ya udah kalau nanti tinggal berdoa kepada Allah ya Allah, ini pilihan saya ya. Jika ini adalah kebaikan, ridhoi ya. Ya, tapi tetap saja istikharah, istikharah untuk memantapkan hati ya. Ya, ini bukan kampanye ya. Saya tidak kampanye untuk siapapun juga. Artinya ini tips kita memilih, yaitu apa? Kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang akan jadi pemimpin adalah yang akan diangkat oleh Allah. Allah yang menentukan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya, upaya apapun upaya kita untuk ya memenangkan, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak akan jadi. Upaya apapun yang dilakukan orang untuk mengangkat dirinya nggak akan jadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi terkadang kehendak Allah itu juga akan mengikut kepada ya kita melihat kepada kondisi masyarakat kita juga. Ya, kalau masyarakatnya baik ya akan diberikan pemimpin yang baik juga. Kalau masyarakatnya rusak ya akan mendapatkan pemimpin yang sama juga. Kata Rasulullah, innama yuwalla alaikama takunu yuwalla alaikum. Ya bagaimana keadaan kalian ya demikian juga pemimpin kalian, karena pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Ya, baiklah. Nah, insya Allah berarti pada hari Rabu berikutnya kita libur dulu. Ya artinya kita berpindah kepada amal lain, yaitu berkhidmat kepada bangsa yang akan menentukan nasib bangsa ini berikutnya insya Allah. Ya mungkin pertemuan berikutnya bulan Maret ya, berarti sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Kalau nggak salah tanggal tanggal 6 ya. 6 Maret insya Allah. Ya kita akan lanjutkan. Ada 5 nasihat lagi. Penting, ini berkaitan dengan kehidupan langsung. Ya, tapi akan kita carikan hadis yang memang memiliki korelasi dengan nasihat-nasihat tersebut. Ya, baik, untuk menutup Ada majelis yang mau kita bertanya? sempurnakan dengan Ada pertanyaan. yang mau bertanya kan? Ya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tentang infak, kalau menanyakan infak, pada Al-Baqarah 215 itu, infak itu ditanya kepada Rasul bahwa berikanlah pada, kalau Al-Baqarah 215 itu, berikanlah kepada orang tua, kerabat, baru urutannya anak yatim, fakir gitu. Jadi sebaiknya memang infak itu kita berikan pada orang tua dulu. Kalau misalnya ada uang, orang tua dulu, apalagi orang tua yang sangat memerlukan, atau saudara, baru ke orang lain gitu ya. Ya. Kira-kira gitu. Ya, ya betul betul. Jadi memang al-aqrab fal-aqrab, kata Rasulullah, yang terdekat kemudian yang terdekat. Siapa hubungan kita yang paling dekat? Tentu orang tua kita. Ya, atau kalau nggak ada mungkin anak kita. Ya, atau siapa yang dekat? Ketika orang tua udah nggak ada, maka siapa yang lebih dekat? Saudara kita. Ya, saudara nggak ada, mungkin kerabat-kerabat yang lain, sepupu dan lain sebagainya. Ya, artinya kita cari dulu dalam lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, siapa yang betul-betul memerlukan. Kalau kita memang kita punya, misalnya kita punya satu sedekah ini. Nah, kita cari dulu keluarga-keluarga kita. Kalau rata-rata mereka sudah mampu, baru kita cari di luar lingkungan keluarga kita. Jadi Rasulullah menyarankan al-aqrab fal aqrab, yang terdekat kemudian yang terdekat dan seterusnya. Ya. Tentang konsep lingkungan itu kan diperhatikan katanya. Ya. Jangan kita makan tapi lingkungan kita tuh tidak makan. Nah, sedang saudara kita juga di luar, misalnya di luar kota juga ya miskin, tapi lingkungan kita ini ada yang lebih miskin. Ya. Nah, itu diutamakan yang mana? Pertama, memang ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah wal janil junubi was sahibi bil jambi. Di antaranya adalah jiran, tetangga. Tetangga yang dimaksud di sini, tetangga yang terdekat itu adalah
yang paling dekat kepada rumah kita, ya, yang berdekatan dengan rumah kita. Berapa? Jadi yang dimaksud dengan jar di sini itu sudah dijelaskan di dalam ini. Artinya setidaknya paling dekat dengan rumah kita atau yang setelahnya gitu, sampai beberapa rumah. Ya, nah kita di situ ya tinggal menimbang kira-kira yang lebih mendesak keperluannya siapa gitu. Kalau misalnya keluarga kita perlu juga, tetapi mungkin masih apa? Masih ya memiliki, sementara yang tetangga kita yang mungkin bukan nggak ada hubungan keluarga dengan kita itu sangat memerlukan, ya udah kita dahulukan yang lebih memerlukan ini. Ya. Prioritas sudah Ya ya. jadi ya prioritas. Jadi kita ya menimbang saja di situ. Ya walaupun sebenarnya siapapun kita beri namanya sodakoh sunnah itu nggak ada masalah ini. Ya tetapi kita ingin supaya tepat sasaran gitu. Nah, sehingga pahalanya pun itu akan semakin besar. Semakin besar kebutuhan seseorang, kemudian kita tolong, maka semakin besar juga pahalanya. Ya. Jadi niat kita di sini adalah untuk menolong. Adapun masalah pahala itu mah urusan Allah nanti. Ya. Ya, walaupun memang di dalam hadis itu mengatakan bahwa bagi orang yang bersedekah kepada keluarganya itu dapat 2 pahala, pahala sedekah itu dengan pahala silaturahim. Ya, tetapi niat kita ketika kita niatkan menolong semata-mata karena Allah, ya udah kita nggak usah hitung-hitungan dah. Ya, Allah sendiri yang hitung nanti. Ya. Kemudian Ustadz, kalau kita mau sedekah, apakah untuk pendidikan atau pembangunan? Kalau kita prioritasnya yang mana, Dok? Misalnya ada orang butuh sekolah tapi tidak ada uang. Tapi di sini satu segi masjid perlu dibangun. Nah, ini prioritas kita yang mana sebaiknya sedekah Ya, ini? jadi di situ ya kita kalau skala prioritas ya kita harus pertama yang paling mendesak. Ya, kalau misalnya kalau sekedar untuk makan itu kan mungkin kebutuhannya ya kecil gitu. Ya sementara mungkin untuk biaya pendidikan masjid itu memiliki ya biaya yang lebih besar. Ya, nah kalau kita memiliki kelebihan, ya mungkin kita bisa berikan kepada yang betul-betul memerlukan untuk dia makan, ya sisanya mungkin kita gunakan untuk biaya pendidikan lah, untuk masjid lah gitu. Artinya ketika kita cuma satu porsi saja misalnya yang kita punya, mana yang harus kita berikan? Ya kalau yang miskin ini memang betul-betul memang nggak punya untuk dia makan, ya maka itu sudah kita berikan. Nah, tapi kalau kita punya kelebihan, maka kita di sini dituntut untuk bersedekah yang sekiranya bisa menjadi jariah. Bisa menjadi jariah. Kita melihat kira-kira yang terus dapat dimanfaatkan oleh orang sehingga nggak putus-putusnya apa? Misalnya masjid, selama ada orang yang sholat di situ, pahalanya mengalir sampai selama masjid itu ada sampai hari kiamat. Demikian juga misalnya madrasah, atau kita beri beasiswa kepada orang yang memang kita tahu betul-betul serius, ya maka ilmu yang dia amalkan, dia ajarkan, diamalkan oleh orang sampai hari kiamat itu juga menjadi ilmu yang ya, mungkin kita nggak punya ilmu yang kita ajarkan, tapi kita beri beasiswa kepada orang sehingga ilmunya bermanfaat. Ilmunya yang bermanfaat itu pun jariah, menjadi jariah bagi kita. Ya, nah maka bisa ya jariah ini ya yang mengalir terus ya bisa di masjid, bisa di madrasah, pondok atau beri beasiswa siapa saja karena ini juga manfaatnya akan lebih besar dan pahalanya tentu lebih besar. Ya setidaknya artinya kita kan bisalah bagi-bagi gitu. Artinya mungkin sekarang nggak mampu untuk ini, mungkin di kemudian hari gitu. Artinya kita punya banyak waktu dan punya ini untuk bisa menempatkan di pos-pos tadi gitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz mau nanya tentang idkholus surur tadi. Iya, iya. Apakah termasuk kalau kita jadi RW atau RT mengadakan hiburan kepada masyarakat jadi idkholus surur? Apa itu masuk nggak kira-kira idkholus surur? Ya, pertama ya hiburan itu juga termasuk
membahagiakan. Ya, tetapi hiburan itu pun kan ada batasan-batasannya. Selama itu tidak melanggar ya etika agama, ya maka nggak masalah, tidak masalah. Ya, tetapi kalau itu akan menjadi sebab terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, nah justru itu ya harus kita hindarkan. Artinya jangan seperti itu. Kalau membahagiakan tapi dengan racun kan itu sama seperti kita membunuh gitu. Ya, membahagiakan di sini adalah membahagiakan dengan sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Ya, ya, terima kasih. Nanya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita tadi yang sudah tiga yang telah Ustadz sampaikan Ya. ya. Yang pertama itu setiap orang pasti ada yang dicintai, ya. ya. Pasti ada yang dirindukan dan tidak akan membawa kita kematian ya karena Ya. amal kita gitu. Di sini Pak Ustadz, kita reda Allah bersama reda orang tua gitu Pak Ustadz. Bagaimana kalau reda Allah bersama reda suami? Contohnya gini Pak Ustadz, kita perempuan ini cinta sama suami, kan ini judul cinta Pak Ustadz, cinta sama suami. Tapi kalau suami itu nggak benar, yang kita si istri sudah berbuat baik, ya jujur, ya uang suami, uang istri sama, tapi si suami ini di luar itu di luar itu Pak Ustadz berbuat yang tidak diketahui, yang pokoknya menyakiti hati istrinya. Apakah kita akan tetap berbuat baik, sedangkan katanya rida Allah bersama rida suami? Itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban. Ya. Nah, bagi perempuan ketika dia sudah menikah, ya, maka pindah ya prioritas berbaktinya itu kepada suaminya. Dan justru bentuk dia berbakti kepada orang tuanya adalah berbakti kepada suaminya, ya. Karena suami di situ memang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang paling afdol setelah ibadah-ibadah fardu bagi seorang perempuan, ya. Nah, terus bagaimana kalau suaminya nggak benar? Nah, ya, nggak benar dan lain sebagainya, ya. Apakah kewajiban itu masih tetap? Nah, maka di sini tentu akan masuk di dalam kalau di dalam fikih itu namanya al-ahwal syakhsiyah. Artinya ketika maksudnya suaminya itu udah betul-betul nggak bisa ditoleran lagi perbuatan-perbuatannya, artinya nggak bisa bertahan dengan seperti itu, sekiranya masih tetap bertahan justru akan membawa kepada hal-hal yang membahayakan akhirat kita, ya maka di situ perempuan diberikan hak namanya khul'. Ya, mungkin kalau bahasa kita itu mengajukan gugat cerai gitu. Itu memang hak kalau memang sudah nggak ada jalan untuk memperbaikinya. Tetapi kalau masih ada harapan dan perempuan itu masih bisa bertahan, menasehati dan lain sebagainya, justru itu akan menjadi pengangkat derajat baginya. Ya, pahalanya makin besar gitu. Pahalanya besar. Ya, siapa tahu dia nanti kemudian bisa sadar. Ya, tapi di situ ya sekali lagi kita juga harus menimbang kemampuan kita. Kalau sekiranya merasa nggak mampu, betul-betul nggak mampu, ya sehingga akan membawa kepada kesengsaraan, ya sudah, ya di situ dibenarkan untuk mengakhiri pernikahan tersebut, karena pernikahan itu tentu ya tujuannya adalah untuk kita meraih kebahagiaan. Tapi kalau ya masalahnya yang sering terjadi adalah cekcok karena perbedaan-perbedaan. Ya kalau itu memang suatu kewajaran, nggak mungkin apa yang ada di isi kepala kita itu harus sama. Apa yang ada di isi kepala suami pun ingin seperti itu, nggak bisa.
Jadi Allah menciptakan laki-laki punya karakter, punya sifat, punya ini yang berbeda dengan perempuan. Jadi nggak bisa suami memaksakan istrinya untuk sama seperti apa yang, kalau seperti itu artinya dia menikahi dirinya sendiri. Ya, pernikahan itu kan ada dua yang berbeda gitu. Tapi bagaimana perbedaan ini bisa membawa kepada kebahagiaan? Saya sering analogikan seperti apa? Seperti makanan. Jadi konsep bahagia itu yang sering salah dipahami oleh orang-orang yang menikah, bahwa kebahagiaan itu artinya harus senang, senyum saja, nggak ada masalah keluarga. Justru itu bukan nggak bahagia. Buktinya apa? Kita makan manis itu enak nggak? Tapi kalau manis terus dalam hidup ini kan nggak enak. Ya, justru makanan yang lezat itu adalah makanan yang ada manisnya, ada asamnya, ada terasinya, bau busuk, ada cabai, ada apa. Kemudian diracik kok jadi makanan sedap. Ya maka itulah, ya. Ya oleh sebab itu kan mungkin orang menikah itu kan biasanya bulan pertama itu namanya bulan madu. Kalau di Arab itu namanya syahrul asal. Ya bulan madu. Tapi kalau udah 3 bulan, 4 bulan, di situ udah berubah menjadi syahrul basol. Syahrul basol itu apa? Bulan bawang. Artinya apa? Udah mungkin banyak menangis dan lain sebagainya. Tapi bawang ini kalau nggak ada di masakan, kita masak nggak pakai bawang kan nggak enak gitu. Nggak enak ya, maka kepandaian kita di dalam mengelola problem ya selama itu masih dalam koridor, dalam konteks ya dalam batasan yang wajar gitu. Tapi kalau udah nggak benar, memang udah ya akan sekiranya akan membawa kesengsaraan bagi kita di akhirat nanti, ya udah kita cari selamat saja. Ya, tetapi kewajiban berbakti kepada suami masih tetap selama kita masih ada ikatan sebagai istri ataupun sebagai suami istri. Sekiranya udah nggak mampu, ya udah kita diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya khulu' namanya. Khulu' itu artinya untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan tersebut. Ya, Saya boleh wallahu tanya taala satu, a'lam. sa- Ya silakan. sedikit aja. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ada menceritakan kepada kami tentang siksa kubur. Ya, kalau kita, yang pertanyaan saya, kita sudah melaksanakan ibadah seperti yang diperintahkan Allah, tetapi saya ingin, apakah ada ibadah khusus yang bisa Ustadz berikan kepada kami untuk kami terbebas dari siksa kubur gitu Ustadz. Terima kasih. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita doa yang disunahkan untuk kita baca setelah tasyahud, ya kan? Allahumma inni a'udzubika, ya tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir sebelum kita salam. Sebelum salam, di situ kita disunahkan untuk berdoa. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita salam ini di dalam sholat. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal. Kita diajarkan untuk memohon perlindungan dari keempat itu. Nah, sebelum salam. Jadi untuk terhindar dari azab itu, ya kita azab kubur, kita memohon kepada Allah Subhanahu, itu doa. Adapun amalan, ya insya Allah amal-amal soleh itu akan menjauhkan kita dari azab kubur. Ya. Ya, kalau orang yang, ya insya Allah orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah, insya Allah aman. Ya, walaupun memang rasa khawatir itu, yaitu rasa khawatir itu tanda orang itu beriman gitu. Justru kalau enggak ada rasa khawatir itu yang dikhawatirkan gitu. Merasa udah aman, terlalu pede gitu. Ya enggak, orang mukmin itu semakin kuat imannya, semakin takut. Dan rasa takut itulah yang menandakan iman gitu. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Orang-orang yang mengerjakan apa yang datang kepada mereka, yaitu perintah-perintah Allah,
dan hati mereka merasa takut. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang merasa takut ini? Apakah mereka yang mencuri, takut karena dosa mencurinya? Apakah orang yang berzina, takut dosa zinanya? Apakah yang minum khamar, takut dosa khamarnya, minum khamarnya? Kata Rasulullah, bukan mereka yang takut. Justru yang takut itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Tapi mereka takut. Kenapa? Takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut walaupun mereka sudah beribadah tapi nanti disiksa di kuburan, takut disiksa di akhirat. Justru itu tanda orang beriman, yaitu apa? Ada rasa takut. Oleh sebab itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu orang-orang yang hanya orang-orang yang mengenal Allah yang akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ya takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada perhitungan, takut kepada hisab, takut kepada azab kubur, ya. Nah, untuk mendapatkan ya keamanan, ya insya Allah orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin, semampunya, insya Allah kekurangan-kekurangan itu Allah akan tutupi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita memang tidak akan pernah terlepas dari dosa ini, ya dari dosa-dosa. Tetapi selama kita menjauhi dosa besar, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kamu, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapus dosa-dosa kecil itu. Ya, dosa-dosa yang lain selain dosa-dosa besar itu. Dosa-dosa besar itu seperti apa? Yaitu yang dosa-dosa yang memang ada ancamannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Seperti apa? Minum khamar, mencuri, berzina, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa-dosa besar yang kalau itu kita hindari, ya kita hindari, kita jaga diri, insya Allah dosa-dosa yang lain Allah akan bersihkan, ya. Terlebih ya kita juga jangan terlepas dari istighfar, ya. Terlebih kalau udah udah 40 ke atas, itu perbanyak doa yang Rasulullah ajarkan, ya. Perbanyak doa yang selalu Rasulullah rutinkan di akhir hidupnya, yaitu doa yang setelah turunnya surat An-Nasr, yaitu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ ada 3, tasbih, tahmid, dan istighfar. Maka doa yang selalu Rasulullah baca apa? Baik itu di dalam ruku, di dalam sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya, itu di dalam ruku, di dalam sujud diperbanyak dibaca oleh Rasulullah. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ya, saya dengar sesuatu yang belum pernah, yang selama ini saya jarang dengar. Tapi kok sekarang ini banyak sekali engkau baca doa itu ya Rasulullah. Yaitu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Atau subhanakallahumma wa bihamdik rabbighfirli wa tub alayya. Nah, yang penting tiga tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, itu ya, para ulama mengatakan ini disunnahkan untuk dibaca ya kalau orang udah counting down, ya udah siap-siap gitu, perbanyak untuk membaca doa tersebut, ya. Robbil, ya, itu dibaca. Itu kok bagaimana kalau nggak hafal yang tadi? Ya udah, kita campur dengan doa biasa, doa ruku dan doa sujud, tapi di akhirnya Allahumma subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma ighfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma ighfirli. Ya, walaupun redaksi yang Rasulullah baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli au rabbil ghfirli, ya, wa tub alayya, ya. Mudah insyaallah. Betul lagi Ya. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis itu yang di atas diriwayatkan oleh kalau nggak salah muttafaqun alaih ya Ustaz. Tapi yang di bawah kok Bukhari Muslim. Ya, muttafaqun alaih itu artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah istilah di dalam ilmu hadis untuk menandakan hadis sahih itu ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Tingkat yang paling tinggi kesahihannya adalah
yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Hadis ini kalau kita cari ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Maka ini muttafaq alaih, disepakati oleh kedua imam. Ini hadis yang paling sahih. Di bawahnya hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kalau kita cari, kita temukan di dalam Sahih Bukhari tapi nggak ada di dalam Sahih Muslim. Walaupun di dalam kitab-kitab lain ada. Yang dilihat adalah kesepakatan dua imam ini. Nah, peringkat ketiga yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ya, peringkat yang keempat tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tapi sesuai dengan syarat dan ketentuan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang kelima, hadis yang sesuai dengan syarat kriteria Imam Bukhari. Yang keenam, sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Yang ketujuh, tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dihukum sahih oleh para ulama. Ya, jadi ini tingkatan hadis sahih. Ya, perlunya apa ini? Kenapa harus dibeda-bedakan tingkatannya? Yang terkadang ini diperlukan nanti ketika ada dua hadis yang sahih, tapi kok bertentangan gitu. Ya, dan adapun bentuk pertentangan ini ada yang pertentangan dengan sebenarnya atau ada pertentangan hanya secara zahir saja. Nah, ketika memang pertentangannya betul-betul nggak bisa digabungkan, maka di sini tentu ada satu pasti ada. Kenapa? Karena kalau hadis itu betul-betul dari Rasulullah, nggak mungkin bertentangan maknanya. Pasti ada ketika dia bertentangan, sanadnya sahih, pasti ada sesuatu yang nggak benar di salah satunya. Maka untuk kita cari tentu mana untuk kita ambil, maka kita harus memilih satu di antara dua. Nah, cara memilihnya bagaimana? Ya, maka kita lihat mana yang paling tinggi kesohehannya. Itu kalau memang terpaksa. Tapi ini pun nggak sembarangan. Jadi ada prosedurnya, ada SOP-nya, ada syarat-syaratnya untuk bisa memilih. Jadi muttafaq alaih ini, ya memang kalau muttafaq alaih ini adalah ya diriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam. Itu sudah menjadi istilah. Tetapi kalau di dalam terjemahan memang nggak ada muttafaq alaih, di dalam terjemahan itu nggak ada. Jadi maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Satu Ya. lagi Ustadz. Ya. Ini seandainya masyarakat pemilu, seandainya penghitungan itu ada kecurangan-kecurangan, kemudian yang menang itu yang termasuk kecurangan, apa itu termasuk takdir Allah atau diridhoi oleh Allah? Ya, semuanya terjadi atas kehendak dan takdir Allah. Ya, baik dan buruknya pemimpin juga akan terjadi atas izin Allah. Tetapi di baliknya ada hikmah Allah. Ya, dan ketika sudah terpilih kita punya kewajiban untuk taat. Selama tidak menyuruh kita untuk memaksa kita untuk berbuat maksiat. Ya, maksiat. Selama kita masih bisa sholat, bisa berzakat, bisa ya, menjalankan ibadah-ibadah, ya sudah, kita hidup dengan damai saja. Ya, jangan banyak bikin gara-gara dan lain sebagainya. Ya, jadi siapapun pilihan, siapapun yang menang, ya itu menangnya pun atas izin dan kehendak Allah. Enggak mungkin suatu itu terjadi di luar kehendak Allah. Ya, dan apa yang terjadi semuanya atas kehendak Allah dan di balik kehendak Allah ada hikmahnya. Ya, hikmah Allah. Terima kasih. Ya. Ya kalau bohong ya yang berbohong lah yang berdosa. Kita udah nggak ada. Yang penting kewajiban kita hanya memilih saja, udah. Ya, memilih saja. Ya, oleh sebab itu ya ketika kita melihat ada yang baik, menurut kita baik, ya udah. Ya, kita bismillah tawakkalna 'alallah. Ya sudah, kita memilih. Ya. Ya, yang berbohong dialah yang dapat dosa bohong, ya kita nggak akan menanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Baik. Udah jam 11 Ustaz. Ya. Baik, kita cukupkan pertemuan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Kalau memang umur masih sampai bulan Maret, insya Allah kita akan ketemu lagi insya Allah pada majelis berikutnya. Dan kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بحولك وقوتك، فهب لنا حولا وقوة نستعين بها على طاعتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين من اليهود ومن عاونهم. اللهم انصرهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Baik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.